Selamat datang kembali, para penjelajah mitos dan legenda kuno. Setiap peradaban memiliki cerita tentang asal-usul, tentang api yang menghangatkan pertama, dan tentang pahlawan yang berani menantang otoritas langit demi membela yang lemah. Dalam mitologi Yunani, kisah epik ini dipersonifikasikan oleh seorang sosok yang luar biasa. Seorang titan yang cerdas, peramal, dan pemberontak abadi. Prometheus. Nama Prometheus berarti pandangan jauh atau perenung forethinker, sebuah julukan yang mencerminkan kecerdasan dan kemampuan profetiknya. Namun, kisah Prometheus jauh lebih dari sekadar pencuri api. Ini adalah saga kompleks tentang kreasi, pengorbanan, dan konflik fundamental antara kekuatan ilahi yang dingin Zeus dan kasih sayang heroik Prometheus terhadap makhluk fana yang rapuh. Kita, umat manusia. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman mitos Prometheus, menggali detail-detail yang sering terabaikan dari samber-samber kuno, seperti Hesiod, Aeschylus, dan Plato. Kita tidak hanya akan membahas bagaimana ia mencuri api, tetapi mengapa ia tergerak untuk menciptakan dan membela manusia. Mengapa ia harus menjalani hukuman yang paling mengerikan, dan bagaimana ia menjadi simbol dari sains, kemajuan, dan pemberontakan melawan tirani. Siapkan pikiran kalian, karena kita akan membuka tabir kisah yang sesungguhnya tentang Titan yang menantang Raja para Dewa demi cinta kepada makhluk ciptaannya. Kisah Prometheus harus dimulai bukan di hadapan api, melainkan dalam kekacauan epik yang mendahului kekuasaan Zeus, Titanomachi, perang antara para Titan dan para Dewa Olympus. Prometheus dan saudaranya, Epimetheus Afterthinker, adalah keturunan Titan Iapetus. Meskipun klan mereka, para Titan, berperang melawan dewa-dewa baru dari Olympus yang dipimpin oleh Zeus, Prometheus memiliki kecerdasan yang unik. Ia bukan hanya sekadar kuat, ia adalah peramal. Dengan pandangan jauhnya, ia tahu persis siapa yang akan menang. Ia melihat bahwa kekuatan mentah para Titan pada akhirnya akan kalah oleh taktik dan kecerdikan Dewa Olympus melawan keluarganya sendiri. Prometheus membuat keputusan berani. Ia meninggalkan barisan Titan dan menawarkan keahlian strategisnya kepada Zeus. Berkat saran taktis Prometheus dan kecerdasannya, Zeus berhasil mengalahkan dan memenjarakan para Titan di Tartarus. Setelah kemenangannya, Zeus membagi dunia dengan saudara-saudaranya, Poseidon dan Hades, dan mengambil tahta sebagai penguasa tertinggi. Prometheus yang telah membantu kemenangan ini, kini berada di sisi yang menang. Tetapi ironisnya, ia tidak pernah sepenuhnya percaya atau tunduk kepada tirani Zeus. Peran Prometheus menjadi krusial setelah perang berakhir. Dunia telah kosong, dan Zeus membutuhkan populasi baru untuk diperintah. Disinilah kisah kreasi manusia dimulai, sebuah babak yang seringkali dilupakan. Menurut Hesiod, setelah memenangkan perang, Zeus menyerahkan tugas penciptaan makhluk hidup di bumi kepada Prometheus dan Epimetheus. Epimetheus, sang afterthinker, bertindak tanpa berpikir panjang. Ia dengan cepat membagi-bagikan atribut terbaik kepada semua hewan. Kekuatan kepada banteng, kecepatan kepada singa, bulu tebal untuk beruang, dan sayap untuk burung. Ia keasikan dengan pekerjaannya, hingga tanpa disadari, ia kehabisan semua hadiah dan atribut yang bagus. Ketika tiba giliran manusia, Prometheus melihat bahwa ciptaan saudaranya telanjang, lemah, tanpa pertahanan alami, dan sangat rentan. Mitos Yunani menyatakan bahwa Prometheus merasakan kasih sayang yang dalam. Ia tidak ingin ciptaan barunya ini menjadi makhluk yang hanya bisa tunduk dan merangkak di bumi. Maka, Prometheus melakukan tindakan kreasi yang paling ikonik. Ia membentuk manusia dari tanah liat dan air, meniru bentuk para dewa. Namun, ia melakukan lebih dari sekadar membentuk raga. Untuk memberikan kehidupan pada patung liat ini, ia mencuri percikan jiwa dari kereta perang Dewi Athena dan meniupkan akal budi, kecerdasan, dan semangat ke dalam diri manusia. Dan yang terpenting, ia mengangkat wajah manusia untuk memandang ke langit, tidak menunduk ke tanah seperti binatang lainnya. Sebuah simbol kemampuan manusia untuk berfilsafat dan mengenal kosmos. Zeus mengizinkan penciptaan manusia, tetapi ia memandang mereka sebagai makhluk yang rendah
ditakdirkan untuk melayani dan berbakti kepada para dewa melalui persembahan. Namun, Prometheus memiliki rencana lain. Konflik pertama antara Prometheus dan Zeus terjadi di Mekon. Ini adalah momen yang mendefinisikan hubungan antara manusia dan dewa, dan itu adalah kisah yang jauh lebih bernuansa daripada sekadar mencuri api. Para dewa dan manusia berkumpul untuk menentukan bagaimana persembahan korban harus dibagi. Zeus mengutus Prometheus sebagai perantara antara dua pihak. Prometheus, yang berniat melindungi manusia dari tuntutan dewa yang serakah, menyusun dua tumpukan persembahan dari seekor banteng yang baru dikorbankan. Pada tumpukan pertama, Prometheus meletakkan daging dan organ yang lezat, tetapi ia menyembunyikannya di bawah perut banteng yang menjijikkan. Pada tumpukan kedua, ia mengumpulkan semua tulang yang tidak berguna, tetapi ia menutupinya dengan lapisan lemak tebal yang berkilauan, membuatnya terlihat menggiurkan. Prometheus kemudian meminta Zeus memilih dengan angkuh. Zeus yang mengira ia telah mengalahkan kecerdasan Titan, memilih tumpukan lemak yang berkilauan. Ketika Zeus membukanya, ia hanya menemukan tulang-tulang putih tak berguna yang mengejeknya. Zeus yang murka menyadari bahwa ia telah diperdaya oleh pandangan jauh sang Titan demi keuntungan manusia. Pengkhianatan di Mekon ini adalah kejahatan pertama Prometheus di mata Zeus. Sebagai hukuman atas tipuan ini, Zeus mencabut hadiah terpenting dari manusia, api. Tanpa api, manusia kembali ke keadaan yang menyedihkan, kedinginan. Tidak bisa memasak makanan, sehingga lebih rentan penyakit, tidak bisa membuat alat, dan tidak memiliki perlindungan dari binatang buas di malam hari. Mereka tidak lebih dari kumpulan makhluk yang gemetar dan menyedihkan. Melihat kondisi ciptaannya, hati Prometheus hancur. Ia tidak bisa membiarkan mereka kembali ke zaman kegelapan hanya karena dendam Zeus. Inilah momen yang menghasilkan tindakan pemberontakan paling ikonik dalam mitologi Yunani. Prometheus memutuskan untuk mengembalikan api kepada manusia. Ia menyelinap ke Gunung Olympus, menuju bengkel Hephaestus, dewa pandai besi. Beberapa versi mengatakan, ia juga singgah di aula Athena. Dari perapian Hephaestus, atau dari matahari itu sendiri, Prometheus mengambil percikan api ilahi. Ia tidak membawanya dalam obor biasa, melainkan menyembunyikannya di dalam batang Adasowa raksasa yang berongga ferola, sebuah tumbuhan kering yang menyimpan bara panas dengan sempurna tanpa mengeluarkan asap yang menarik perhatian. Dengan aksi berani ini, Prometheus melanggar aturan paling mendasar dalam kosmos Zeus. Api yang ia curi bukan hanya panas fisik, tetapi juga simbol Promethean Fire. Api kecerdasan, teknologi, sains, dan peradaban itu sendiri. Dengan api, manusia bisa memasak, melebur logam, membuat senjata, membangun rumah, dan yang terpenting, mereka bisa memulai pemikiran filosofis di sekitar perapian. Manusia tidak lagi hanya bertahan hidup. Mereka mulai menciptakan. Ketika Zeus melihat asap mengepul dari perapian di bumi, kemarahannya tak terbatas. Ia menyadari bahwa Prometheus tidak hanya melanggar aturannya, tetapi juga menentang takdir yang telah ia tetapkan bagi manusia. Hukuman yang ia siapkan haruslah setara dengan kejahatan yang melanggar hukum kosmik. Hukuman Zeus datang dalam dua gelombang. Satu untuk manusia, dan satu untuk Prometheus. Untuk manusia, Zeus menciptakan sebuah malapetaka yang disebut Pandora. Zeus memerintahkan Hephaestus untuk menciptakan seorang wanita cantik, dibentuk dari tanah liat, yang memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Para dewa lain kemudian memberinya hadiah. Athena memberinya kecerdasan dan kemampuan menenun. Aphrodite memberinya kecantikan dan hasrat, dan Hermes memberinya kelicikan dan kemampuan berbohong. Namanya adalah Pandora, yang berarti semua hadiah, all gifts. Pandora dikirim ke Epimetheus, saudara Prometheus. Sebelumnya, Prometheus telah memperingatkan saudaranya dengan keras. Jangan pernah menerima hadiah apapun dari Zeus, atau manusia akan menderita. Namun, Epimetheus, sang afterthinker, gagal melihat bahaya di balik kecantikan Pandora yang memukau. Ia pun menerimanya sebagai istri. Pandora membawa serta sebuah bejana, yang kemudian salah diterjemahkan sebagai kotak yang dilarang untuk dibuka. Didorong oleh rasa ingin tahu hadiah yang diberikan Hermes, Pandora akhirnya membuka bejana tersebut. Seketika itu, semua penderitaan, penyakit, kesedihan, perang,
dan kejahatan yang tidak dikenal di dunia dilepaskan ke tengga-tengga umat manusia. Ketika Pandora menutup bejana itu dengan panik, hanya satu hal yang tersisa di dalamnya: harapan Elpis. Kisah Pandora ini menunjukkan bahwa Zeus tidak hanya menghukum manusia secara fisik, ia menghukum mereka secara psikologis dan spiritual. Prometheus memberi mereka api peradaban, tetapi Zeus menimpakan keputusasaan dan penderitaan abadi. Sementara itu, hukuman bagi Prometheus jauh lebih brutal dan pribadi. Zeus memerintahkan Hephaestus dengan enggan untuk membawa Prometheus ke pegunungan Kaukasus. Di sana, Prometheus dirantai ke tebing batu yang terpencil. Di ujung dunia, ini adalah hukuman yang abadi dan tak terbayangkan. Setiap hari, seekor elang raksasa Aquila, keturunan tifus yang mengerikan, dikirim oleh Zeus untuk mematuk dan memakan hati Prometheus. Dan karena Prometheus adalah Titan yang abadi, setiap malam, hatinya akan beregenerasi sepenuhnya. Siklus siksaan ini berlangsung tanpa henti. Hati yang dimakan di siang hari, tumbuh kembali di malam hari, hanya untuk dimakan lagi keesokan harinya. Penderitaan Prometheus adalah siksaan abadi yang dirancang untuk menghancurkan semangatnya. Zeus tidak hanya menginginkan kepatuhan, ia ingin Prometheus mengakui kekuasaannya. Namun, bahkan dalam siksaan, Prometheus menolak untuk tunduk. Prometheus memiliki satu kartu as yang membuatnya masih bernilai di mata Zeus. Sebagai peramal yang maha tahu, Prometheus menyimpan rahasia penting. Ia tahu takdir Zeus. Ia tahu bahwa salah satu wanita yang dicintai Zeus akan melahirkan seorang putra yang ditakdirkan untuk menggulingkannya. Sama seperti Zeus telah menggulingkan Kronos, ayahnya sendiri. Zeus mengirim berbagai dewa untuk mengorek rahasia ini. Tetapi Prometheus hanya memberikan jawaban dingin, menantang Zeus untuk melakukan yang terburuk. Dalam drama Aeschylus Prometheus Bound, Titan ini menunjukkan ketabahan dan penolakan untuk bernegosiasi dengan tirani. Hukuman Prometheus berlangsung selama ribuan tahun, menjadikannya simbol pengorbanan dan perlawanan yang abadi. Akhirnya, pembebasannya datang. Menurut nubuat, hanya pahlawan yang merupakan keturunan Zeuslah yang bisa membebaskannya. Setelah waktu yang sangat lama, Hercules atau Hercules, putra Zeus, dan seorang wanita fana, tiba di pegunungan Kaukasus. Dalam perjalanan menyelesaikan tugasnya, Hercules menemukan Prometheus yang terikat. Dengan busur dan panahnya, Hercules menembak jatuh elang yang menyiksa itu. Kemudian, ia memecahkan rantai-rantai besi yang mengikat Titan itu pada batu. Dengan ini, Prometheus akhirnya dibebaskan dari siksaan abadi. Namun, untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Zeus dan takdir, Prometheus harus tetap mengenakan sebuah cincin yang terbuat dari rantainya. Dengan sepotong batu Kaukasus terpatri di atasnya. Cincin ini adalah tanda bahwa hukuman telah dilunasi, dan juga menjadi pengingat abadi bagi Prometheus akan kekuasaan Zeus. Prometheus, setelah dibebaskan, akhirnya memberitahu Zeus tentang takdirnya, yaitu menghindari pernikahan dengan Thetis, Dewi Laut, karena putranya ditakdirkan lebih besar dari ayahnya. Dengan rahasia ini, Zeus menganggap hukuman Prometheus telah tuntas. Kisah Prometheus memiliki resonansi yang luar biasa dalam budaya Barat. Ia bukan hanya sekadar karakter mitos, ia adalah arketip. Dalam filosofi dan seni, Prometheus mewakili pemberontakan terhadap otoritas tirani. Keberanian menantang kekuatan yang tidak adil demi kebenaran dan kasih sayang, kemajuan dan pencerahan. Api yang dicurinya melambangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan yang membebaskan manusia dari kegelapan dan kebodohan. Penderitaan demi kebaikan, pengorbanan abadi yang dilakukannya untuk mengangkat status manusia. Dia menjadi figur sentral bagi gerakan romantisme dan pencerahan di Eropa, mengilhami tokoh-tokoh seperti Mary Shelley. Dalam Frankenstein subjudulnya adalah The Modern Prometheus, dan para filsuf yang memandang sains sebagai kekuatan untuk melawan kekuatan alam dan takhayul ilahi. Prometheus, sang pandangan jauh, adalah Titan yang telah lama kita lupakan. Ia adalah pencipta kita, pelindung kita, dan yang terpenting, ia adalah lambang dari potensi tertinggi dan tergelap manusia. Kemampuan untuk mencintai, berkorban, menciptakan,
dan pada saat yang sama, berani menantang takdir itu sendiri. Kisah Prometheus bukanlah tentang ibadah kepada dewa, melainkan tentang pengakuan atas harga yang harus dibayar untuk menjadi makhluk yang cerdas, mandiri, dan berbudaya. Harga itu adalah penderitaan abadi bagi Sang Pencipta, dan masuknya malapetaka ke dalam dunia ciptaannya. Ini adalah kisah yang mengajarkan bahwa kemajuan selalu datang dengan biaya yang mahal. Terima kasih telah menemani saya menelusuri kisah mendalam tentang Titan yang paling berani ini. Jika kisah epik tentang konflik kosmik dan asal-usul peradaban ini telah menyalakan percikan keingintahuan dalam diri kalian, pastikan untuk mendukung saluran ini agar kita bisa terus menggali dan menyalakan api pengetahuan dari mitos-mitos yang terlupakan.